Mulai sambil menunggu yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas 175 jalan menuju surga, dan kita masuk pada halaman ke-81 di poin 31, sebab-sebab turunnya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini pengarang membawakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min mujibatil maghfirati badlus salami wa husnul kalami." Inna min mujibatil maghfirati badlu as-salami wa husnul kalami. Sesungguhnya di antara penyebab-penyebab besar tentang turunnya ampunan adalah menyebarkan salam dan juga berbicara dengan bicara yang santun. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua sebab terbesar yang mengakibatkan ampunan Allah turun kepada kita. Pertama, perbanyak salam. Dan yang kedua, berbicaralah dengan pembicaraan yang baik dan santun. Baik ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya, ibu atau siapapun yang hidup di dunia ini pasti sehari-hari melakukan dosa. Tidak mungkin kita ini tidak melakukan dosa. Apakah dosa itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi? Apakah dosa itu disengaja ataupun tidak disengaja? Yang jelas bahwa manusia itu melakukan dosa. Dan biasanya dosa itu memiliki efek samping yang buruk bagi kehidupan kita. Makanya setiap hari minimalnya, kalaupun kita melakukan dosa, tapi iringilah dengan meminta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa.
Dengan cara apa? Lah di sini Nabi SAW menyebutkan dua amalan. Kalau wa ta'ala, maka lakukan dua perkara. Pertama, badlus salami, dan yang kedua, husnul kalam. Badlus salam artinya menyebarkan salam, dan husnul kalam artinya seseorang berusaha untuk bicara yang santun kepada manusia. Dan dua-duanya amalan penyebab turunnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dua-duanya bukan perkara berat. Bukan ibu harus nabung kemudian pergi ke tanah haram seperti haji dan umrah, itu terlalu berat. Tidak semua orang sanggup berjalan ke sana. Ataupun menunggu waktu seperti sholat 5 waktu, harus nunggu zuhur jam sekian, asar sekian, maghrib sekian, isya subuh jam sekian. Cukup keluar rumah ketemu orang, kemudian ibu ucapkan salam, kemudian basa-basi dengan kalimat-kalimat yang santun, itu sudah cukup itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan ampunan-ampunannya kepada kita. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun menyebarkan salam, kita tahu bahwa salam itu adalah hisalul Islam. Identitas seseorang itu dikatakan salam. Jadi ciri seorang muslim itu tampak dari ucapan salam. Kalau ibu ada di negeri kafir, tiba-tiba kemudian ada yang lewat mengucapkan salam dengan salam yang jelas, pasti kita akan langsung berhusnudzon dia orang muslim, walaupun dia tidak menggunakan atribut muslim. Karena memang salam itu bagian daripada khisal al-Islam, identitas seorang muslim. Ketika ada seorang laki-laki, ayyul islami khairun, Rasul, keislaman seseorang yang paling baik itu apa? Maka Nabi SAW mengatakan, tut'imut ta'ama wa taqra'us salama ala man araf. Engkau memberi makan orang-orang yang berhajat kepada makan, atau engkau melemparkan salam pada orang yang kau tak kenal. Lihat di sini Nabi menjawab ketika ada sahabat yang mengatakan mengatakan salah satunya muslim yang suka menyebarkan salam. Jadi orang yang suka menyebarkan salam, ibu sedikit-sedikit ketemu orang salam, sedikit-sedikit ketemu orang salam, maka itu tanda keislaman baik pada seseorang. Maka sebarkan salam sebanyak-banyaknya. Yang kedua, salam ini adalah penyebab mudahnya manusia masuk ke dalam sorga. Di antara sebab-sebab orang masuk ke dalam sorga itu karena suka menyebarkan salam. Ketika Nabi SAW Mekah ke Madinah dalam hijrah itu, kemudian mengumpulkan para sahabatnya di Kuba, lah ceramah yang pertama kali yang Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat itu adalah disuruh para sahabat menyebarkan salam sebanyak-banyaknya. Apa kata Rasul? Ayyuhan nas absu salama bainakum wa at'imut ta'ama wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam. Tidur, kata Rasul, kalian akan masuk surga dengan selamat. Lihat Nabi SAW mengatakan di ujung hadis, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Untuk siapa? Yang pertama menyebarkan salam dulu.
baru bicara memberi makan, baru bicara sholat malam. Kenapa demikian? Karena ucapan salam itu adalah ucapan yang bisa merekatkan seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta as-salama bainakum. Kata Rasul, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak mungkin beriman sampai kalian saling merekatkan di antara kalian dengan kecintaan. Maukah kutunjukkan kepada kalian cinta-cinta di antara kalian? Kemudian Rasul mengatakan, sebarkan salam di antara kalian. Mujarab, sering saya katakan Bu, salam itu obat yang paling mujarab kalau ibu sedang bertengkar. Paman ibu lagi bertengkar dengan tetangga, ini nggak akurat. Kemudian setelah hadir di majelis taklim, sadarlah bahwa bertengkar dengan tetangga itu tak bagus. Mulai dia sadar dia ingin baikan. Tapi mau baikan itu tah dari mana caranya dia tidak tahu caranya. Dari mana mulainya dia tidak tahu mulainya. Karena sudah lama masalahnya bertengkar dengan tetangganya. Mulailah dengan salam. Jadi kalau ada tetangga lagi nyapu Bu, ya, yang bertengkar dengan ibu itu, ucapkan salam saja. Assalamualaikum. Mungkin awalnya yang nyapu bingung, dia mengucapkan salam sama siapa kan gitu. Tumben dia mengucapkan salam katanya. Nengok, tak ada orang, jangan-jangan aku yang dimaksud. Mungkin pertama tak mau jawab tuh, masih dongkol mungkin ya. Awalnya mungkin masih tengok ibu kayak setan kan gitu. Ya. Tapi besok ibu lagi mengucapkan salam, mulai berubah jadi malaikat tuh. Kok baik orang ini kan? Pasti dijawab tuh lama-lama. Kecuali kalau tetangganya non muslim ya tak mungkin ya, lain lagi caranya. Tapi kalau tetangga kita muslim, itu paling mudah itu dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, terus saja lama-lama dijawab. Ya. Jadi memang itulah keajaiban salam di sini. Bisa menjadikan orang itu yang tadinya musuhan jadi kawan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu, dalam hadis ini mengatakan kalau kita terus mengucapkan salam, itu pula yang menjadikan sebab kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bahwa orang yang mengucapkan salam itu dia mendapatkan fursatun likasbil hasanati. Dia punya satu kondisi untuk mengumpulkan banyak kebaikan. Dalam sebuah hadis ada seorang laki-laki datang kepada Rasul. Kemudian laki-laki ini mengucapkan assalamualaikum. Maka Nabi SAW mengatakan orang ini mendapatkan 10 kebaikan. Karena ucapan dia assalamualaikum itu dia sudah mendapatkan 10 kebaikan. Kemudian datang lagi yang lainnya mengucapkan salam, cuman agak panjang, assalamualaikum warahmatullah. Maka kata Rasul, kalau yang itu 20 kebaikan tuh. Tiba-tiba datang lagi yang lainnya, lengkap pula dia salamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasul, itu agak banyak tuh, 30 dia dapat katanya. Ya, ibu tinggal milih mau dapat 10, assalamualaikum saja. Mau dapat 20 tambah assalamualaikum warahmatullahi. Mau dapat 30, sempurnakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi salam itu sendiri bukan hanya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi setiap pengucapannya itu dapat pahala. Lebih daripada itu Bu, kalau ibu mengucapkan salam ini ketika masuk ke dalam rumah, walaupun di rumah itu tidak ada siapapun, anggaplah mungkin suami lagi kerja, anak-anak lagi sekolah,
Ibu pulang dari pengajian, paling ini belum pada datang anak-anak nih. Suami belum pulang juga sore, nggak ada orang. Ya. Tapi ibu tetap mengucapkan salam, walaupun kunci ibu yang pegang gitu ya. Buka pintu, bismillah, kemudian ibu mengatakan assalamualaikum. Ustaz kan nggak ada yang jawab, ada yang jawab, malaikat tuh yang jawab. Ya, malaikat yang jawab. Lah kalau kita senantiasa masuk rumah membaca basmalah dan mengucapkan salam, maka rumah itu dipastikan penuh dengan berkah. Karena Nabi SAW pernah mengatakan kepada Anas ibn Malik radhiyallahu an, ya Anas, idza dakhalta ala ahlika fasallim. Wahai Anas, kalau kau masuk rumah, ucapkan salam. Ya. Kemudian Rasul memberikan alasannya, yakun barakatan alaika wa ala ahli baitika. Karena ucapan salamu akan membawa berkah untukmu dan juga untuk seluruh keluargamu. Jadi kita yang mengucapkan dapat berkah dan keluarga yang mendengarkan juga dapat berkah. Jadi salam itu hakikatnya membawa berkah dalam kehidupan. Dan banyak lagi, dan ini sudah saya jelaskan ya, tentang keutamaan salam itu. Yang jelas bahwa dari sekian banyak keistimewaan salam yang dicantumkan dalam hadis ini, salah satunya adalah mendatangkan ampunan. Jadi kalau ibu merasa banyak hutang, banyak dosa kepada Allah Azza wa Jal, maka sebarkan salam di mana-mana. Kalau mungkin ibu dengan sengaja setiap ampun, mungkin agak ribet dengan begitu. Ya bisa ibu lakukan di tengah-tengah kesibukan, tapi sampai kapan seperti itu? Maka di sini Nabi memberikan solusi yang gampang. Tanpa sadar dosa-dosa ibu sudah diampunkan. Seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang sudah saya jelaskan. Setiap hari Abdullah ibn Umar itu kalau tidak ada pekerjaan, kalau setiap hari dia datang ke pasar hanya untuk menyebarkan salam. Ketemu penjual, assalamualaikum. Ketemu pembeli, assalamualaikum. Bayangkan kalau satu pasar itu 1.000 orang, berarti 1.000 orang yang dia salami, 1.000 ampunan yang dia dapati. Jadi kalau ibu ingin dapat ampunan sebanyak-banyaknya, pulang dari sini salami semua orang tuh. Yang ketemu orang di jalan, assalamualaikum, terus, apalagi jalan kaki bukan, banyak ketemu orang tuh. Apalagi ke mall, ya, mungkin kalau ibu nyalami orang mall mungkin jadi perhatian, Bu. Ya, nggak masalah, ya, ibu sedang mensyiarkan syiar Islam. Karena memang syiar salam ini semakin hari semakin tidak ada. Apalagi dengan banyaknya bahasa yang merubah dari kata jadi hello kan itu ya. Nelpon bukan assalamualaikum, halo, assalamualaikum, Bu, jangan halo. Ya. Jadi banyak bahasa-bahasa yang merubah salam itu yang jadi masalah. Jadi syiarnya mulai kurang. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan wa husnul kalam. Selain salam, kata Nabi SAW, wa husnul kalam. Kalau bicara, maka yang keluar dari kata-katanya itu semua pembicaraan yang baik. Dia akan memilih diksi, akan memilih kata, akan memilih mufradat, kosakata yang terbaik. Karena dalam semua bahasa, apalagi negeri kita kan, itu masing-masing bahasa itu kan ada yang santun. Maksudnya kalau di Jawa itu ada yang bahasa kasar gitu ya. Kemudian bahasa Sunda juga sama, bahasa Padang juga sama. Saya kira semua bahasa di negeri kita, di daerah-daerah itu yang berbeda, mufradatnya satu dengan yang lain itu pasti punya bahasa halus. Jadi kalau seandainya kita berusaha untuk memakai bahasa halus itu, maka itu sebab ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat memerintahkan kepada kita untuk berbicara dengan pembicaraan yang baik. Wa qulu linnasi
husna, kata Allah. Katakan kepada manusia itu ucapan-ucapan yang baik. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Rasul pernah mengatakan seperti ini. Inna fil jannati ghurafun yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Di sorga itu berkaca. Jadi ada satu kamar yang sangat indah yang terbuat dari kaca sorga, di mana orang yang di dalam mampu melihat keluar, orang yang di luar mampu melihat ke dalam, saking beningnya kaca itu. Dan tentu rumah kaca di sorga jauh lebih indah dibandingkan rumah kaca di dunia. Al-Asy'ari radhiyallahu an ketika mendengar bahwa di sorga itu ada rumah kaca yang sangat indah sekali, dia coba menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, liman? Untuk siapa rumah indah itu? Apakah rumah indah itu atau kamar-kamar indah itu untuk para nabi, untuk para rasul, ataukah siapapun bisa mendapatkan rumah ataupun kamar-kamar kaca indah itu?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ya Aba Musa, semua orang bisa mendapatkannya dengan beberapa amalan ini." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Liman alanal kalam." Yang pertama, liman alanal kalam, bagi orang yang menata ketika bicara. Bagi orang yang menata bahasa ketika bicara, artinya bagi orang yang memilih kata yang baik saat bicara. Berbicara yang santun, berbicara yang baik. Wa at'amat ta'ama wan nasu niyam. Dan bagi orang yang tidak tidur malam karena Allah, kemudian dia tahajud saat manusia indah di sorga. Pertama, hati-hati dalam bicara, keluarkan kata-kata santun. Yang kedua, kasih makanlah orang-orang yang berhajat dengan makanan. Dan yang ketiga, satu kamar indah di sorga. Lah salah satunya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut kenapa, Bu? Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan di sini orang yang bicaranya santun diletakkan di urut pertama, baru kemudian amalan-amalan yang lainnya. Karena amalan-amalan kebaikan yang lainnya, apakah itu dalam bentuk solat, apakah dalam bentuk puasa, ataukah dalam bentuk sedekah, itu ditentukan dengan ucapan lisan. Jadi kalau ibu mengucapkan kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat santun, maka amalan-amalan sunnah yang lainnya itu akan dianggap oleh Allah. Tapi kalau ucapan kita ini tidak santun, menyakiti orang, maka tidak ada gunanya solat malamnya itu. Tidak ada gunanya puasa sunnahnya, tidak ada gunanya sedekahnya. Karena ada seorang laki-laki datang menemui Rasul bertanya, "Rasul, ada seorang wanita." Lihat bagaimana Rasul ditanya oleh seorang sahabat dan yang dicontohkan wanita, bukan laki-laki. Ya, rupanya memang sumpah serapah, doa-doa laknat, ucapan-ucapan kasar itu lebih banyak diucapkan kaum wanita dibandingkan laki-laki. Makanya kemudian sahabat ini mencontohkan perempuan. Ada seorang wanita, wahai Rasul, itu kalau malam sholat malam, kalau siang puasa sunnah, kalau punya harta disedekahkan. Tapi satu penyakitnya, dia suka menyakiti tetangganya. Kata Rasul, kebaikannya tidak bernilai dan wanita itu dipastikan masuk neraka. Nah, inilah pentingnya kemudian seseorang itu kalau bicara, maka jaga kata-katanya. Kalau kita bisa mengungkapkan satu kata-kata yang santun dan membuat orang senang dan hati lapang, maka tanpa sadar ampunan akan turun kepada kita. Karena di antara sebab yang kedua turunnya ampunan adalah wa husnul kalam, baik dalam ucapan. Maka dari sekarang yang suka latah-latah itu, Bu, ya, ganti latah-latah itu dengan zikir-zikir. Kan ada orang yang kaget latah itu kadang-kadang nyebut macam-macam kan, Bu, ya. Ya.
Kalau di iklan itu biasanya nyebut jangkrik biasanya. Aduh kaget jangkrik kan itu ya. Kan bisa diganti dengan istighfar. Astagfirullah. Itu dibiasakan bu latah-latah itu supaya, karena kan latah ini kan dia tanpa sadar ngucap tuh masalahnya. Lah justru kata Nabi SAW, ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat tanpa sadar. Ya mungkin salah satu contohnya latah itu kan. Kata Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulki laha balan. Ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat tanpa sadar dia. Orang-orang yang kaget-kaget itu kan tanpa sadar dia mengucapkan itu. Tapi sayang terkadang ucapan yang dikeluarkannya itu min sakatillah, ada kemurkaan Allah di situ. Apa kata Nabi lanjutan hadisnya? Yahwi sahibuha fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriqi wal maghrib. Maka cukup bagi dia dimasukkan ke dalam jahannam yang jarak jahannam itu lebih jauh dibandingkan timur dan barat, kata Nabi. Coba bayangkan satu kalimat diucapkan tanpa sadar, itu sudah memasukkan orang ke neraka tuh. Lah orang latah kan tidak sadar kan? Entah dia nyebut satu binatang, entah dia menyebutkan bahasa kotor, entah dia menyebutkan bahasa laknat gitu ya. Makanya dari sekarang biasakan kalau kaget istighfar, kalau kaget zikir, karena tanpa sadar diucapkan, kalau dibalik kalimat itu membuat Allah murka saja bisa memasukkan orang ke neraka. Makanya di sini pentingnya wa husnul kalam. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah amalan-amalan yang menyebabkan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada di dua amalan ini? Tidak, banyak sekali. Kita akan sebutkan secara singkatnya. Ini kan yang pertama ucapkan salam, kemudian yang kedua pembicaraan yang baik. Baik, kita urut saja. Ya. Yang pertama al-istighfar. Yang menyebabkan turunnya ampunan Allah adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu kalau kita suka menyebutkan kalimat itu, maka itu lafaz terbesar Allah akan turunkan ampunannya kepada kita. Dan istighfar itu atau kalimat maghfirah dalam hadis ini maksudnya adalah kalau ibu banyak mengucapkan salam, kemudian mengucapkan kata-kata indah dan memperbanyak istighfar tadi, maka ibu dapat dua keutamaan dari kalimat maghfirah itu. Dari kalimat inna min mujibatil maghfirah. Apa keutamaan pertama? Aib ibu di dunia akan ditutup. Jadi ibu kalau biasa mengucapkan salam, biasa mengucapkan kalimat-kalimat yang santun, biasa istighfar, maka aib ibu akan ditutup. Saya ibu pasti punya aib, nah mungkin tidak punya aib. Ya. Manusia itu pasti punya aib. Dan manusia masih menghormati kita itu karena Allah tutup saja aib kita. Kalau Allah bongkar, mungkin tidak ada manusia yang menghormati manusia yang lainnya. Artinya penutup aib itu perlu kita di dunia supaya kita tenang. Orang yang kau bongkar aibnya, lihat tenang hidupnya, enggak, yang ada malu, merasa malu, apalagi sampai viral gitu kan. Malu di luar biasa, mau taruh di mana mukanya. Tapi orang yang mendapatkan ampunan Allah, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Yang pertama, ditutup aibnya. Yang kedua, kalaupun dia berbuat dosa di dunia, kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazabnya. Kalau orang mendapatkan ampunan di dunia, Allah tutup aibnya. Yang kedua, di akhirat Allah tidak akan mengazab akan dosa-dosanya. Luar biasa tuh. Ya, cukup dengan menyebarkan salam atau menata bahasa yang santun. Ya. Kemudian juga perbanyak istighfar. Kemudian juga yang kedua, al-muhafadzatu 'ala shalah. Menjaga salat 5 waktu. Nabi SAW mengatakan, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum." Bagaimana pendapat kalian
Kalau di depan rumah kalian itu ada sungai jernih banget gitu ya. Memang langsung dari sumbernya, tidak ada kotor-kotornya sama sekali. Bening, bersih, tawar gitu. Bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian ada sungai seperti itu? Kemudian Rasul mengatakan, yaghtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Di mana di antara kalian dalam sehari minimalnya 5 kali kalian mandi. Kemudian Rasul mengatakan, hal yabqa min daranihi syai'un, kira-kira badanmu itu masih kotor atau bersih? Maka sahabat mengatakan, la yabqa min daranihi syai'un, itu bersih wahai Rasul. 5 kali mandi apa enggak bersih? Ibu saja saya enggak yakin 5 kali sehari mandi. Ya kan? Paling mungkin kalau malas ya sekali aja kan. Pagi dingin lah, nanti siang-siang atau sore gitu ya. Kalau suami mungkin seminggu sekali, kecuali mandi besar aja dia. Artinya bahwa kalau orang mandi 5 kali sehari apa enggak bersih itu? Lah kata Rasul, begitulah orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Dosa kita akan digempur dengan duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Maka sehari-hari dia tidak akan mau dosa itu dengan sholat itu. Karena sholat itu pembawa ampunan. Kemudian yang ketiga, muwafaqatul musalli lil hamdi ma'al malaikati akbar raf'i minar ruku'. Ketika seorang yang salat, dia mengucapkan ketika imamnya sami Allahu liman hamida, maka katakanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Jadi ketika ibu menyebutkan rabbana walakal hamd, ucapan Rabbana walakal hamd, apabila mencocoki ucapan itu dengan ucapan para malaikat, maka saat bangkit daripada ruku, maka itu penyebab ampunan. Disebutkan dalam hadis, idza qala al-imamu sami Allahu liman hamida, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu, fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau ibu salat jamaah kemudian imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, apa yang ibu baca? Rabbana walakal hamd. Lah ucapan Rabbana walakal hamd ini kalau mencocoki ucapan dia dengan ucapan para malaikat yang sedang salat juga, maka dosa-dosanya akan diampuni. Makanya dalam gerakan salat yang sering saya ulang-ulang Bu, yang harus ibu perhatikan itu kan 2. Pertama ketika ruku, dan yang kedua ketika sujud. Itu 2 kondisi tolong saat salat itu jangan dibuat main-main. Karena saat ibu takbiratul ihram Allahu Akbar begini ya, takbiratul ihram pertama, dosa ibu oleh Allah diletakkan di 2 tempat. Pertama diletakkan di punggungnya, di pundaknya di sini. Yang kedua diletakkan di kepalanya. Kalau seandainya dia sedang ruku, maka dosa-dosa yang ada di pundak itu akan berjatuhan. Dan kalau ibu sedang sujud, maka dosa-dosa yang di kepala itu berjatuhan. Makanya kenapa Nabi SAW itu ketika dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha saat salat tarawih itu, jangan kau tanya indahnya salatnya Nabi. Panjang rukunya sama dengan berdirinya, dan panjang sujudnya sama dengan rukunya. Karena di 2 tempat itulah penentuan digugurkannya dosa orang yang sedang sholat. Kan tujuan sholat itu selain ingin mendapatkan pahala, itu salah satunya kan ingin menggugurkan dosa kita. Dan saat bangkit dari ruku ketika mengucap Rabbana walakal hamd, kalau ucapan itu bertepatan dengan ucapan para malaikat, diampuni dosanya. Nah ini yang ketiga Bu. Kemudian yang keempat, az-zikrul al-warid ba'da al-adhan. Jangan lupakan Bu, kalau ibu mendengar suara azan, pamannya rumah ibu di samping musola, di samping masjid, atau tidak di samping tapi kedengaranlah azan itu, maka kalau ibu ada kesibukan cuci sambil apa, tapi jangan di kamar mandi ya.
Karena menjawab zikir di kamar mandi kan tak boleh. Maksudnya di luar kamar mandi. Ya. Jadi kalau ibu kemudian mendengar suara adzan, tugas ibu yang pertama apa? Ikutilah suara muadzin. Kata muadzin Allahu Akbar, ibu katakan Allahu Akbar. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, ibu katakan Allahu Akbar. Muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, ibu katakan asyhadu an la ilaha illallah. Terus sama persis dengan ucapan muadzin kecuali di dua tempat. Apa itu? Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah ataupun hayya 'alal falah, maka ibu cukup mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi dua lafaz ini ibu ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian kalau muazzin menutup Allahu Akbar la ilaha illallah, maka ibu juga mengucapkan kalimat sama. Lah setelah ibu mendengarkan suara azan ini, jangan lupa Bu, ibu membaca doa yang diajarkan Rasul. Ya selain Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma, ini sudah ma'ruf ya. Tapi di sana ada tambahan. Apa tambahannya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan ghufira lahu min dzambihi. Maka dosa-dosa orang yang mengucapkan kalimat ini akan berguguran. Jadi ibu ucapkan kalimat ini setelah menjawab azan, kemudian salatil qaimah, baru setelah itu ibu baca syahadat di sini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabbiya wa bi Muhammadin rasulah, kemudian wabil islami dinan. Maka Rasul tutup kalimatnya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya akan berguguran. Ini yang keempat. Yang kelima, isbagul wudu wal masyu ilal masajid. Sempurnakan wudu, langkahkan kaki ke masjid. Karena setiap langkah-langkah kaki ke masjid itu akan menghapus dosa dan menambah pahala. Dan setiap orang berwudu, tetesan-tetesan yang keluar dari anggota wudu itu mengeluarkan dosa. Kemudian yang kelima, yang keenam, az-zikru ba'dal wudu. Berzikir setelah berwudu. Habis berwudu jangan diam saja, tapi ada zikirnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Cuman situ saja, ngomong gitu aja Bu, ngomong dua kalimat syahadat. Wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Apa kata Rasul? Kalau dia mengucapkan kalimat ini setelah wudu, maka kata Nabi, dosa-dosanya akan diampuni. Bukan hanya itu saja, pintu-pintu sorga akan dibuka. Jadi cukup mengucapkan dua kalimat syahadat setelah wudu. Kemudian juga yang nomor 7, berzikir setelah sholat wajib. Utamanya istighfar. Ibu sholat wajib nih, zuhur, selesai salam, ucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 atau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Intinya istighfar, ya. Maka istighfar setelah salat itu bisa menggugurkan dosa. Bukan hanya menggugurkan dosa Bu, bisa menyempurnakan salat yang kurang. Karena dalam sholat itu kan seseorang terkadang meleng, melamun, menghayal gitu ya, tidak khusyuk, tidak tumaknina. Mesti ada aja orang sholat itu. Maka untuk menyempurnakan kekurangan sholat itu, sempurnakan dengan 3 istighfar. Istighfar 3 kali setelah sholat itu bisa menyempurnakan sholat itu. Dan kalau sholat kita sempurna, tentu pahalanya akan besar di hadapan Allah Azza wa Jalla.
Termasuk juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 8, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla setiap waktu. Kata Nabi SAW, ma'alal ardi ahadun yakun. Tidak ada satupun orang di kolong langit ini yang mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi illa kuffirat anhu khatayahu walau kanat misla zabadil bahri. Jadi kalau ibu mengucapkan kapan saja, pagi, siang, sore, malam, ada kesempatan apapun, ucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, kemudian iringi dengan takbir Allahu akbar, kemudian iringi dengan la haula wala quwata illa billah, itu cukup satu kali saja dibaca. Kata Nabi SAW, dosa sebanyak buih di lautan bisa dihapuskan. Ya tentu dosa-dosa kecil maksudnya ya. Ya, jadi cukup bertahlil, bertakbir, dan la haula wala quwata illa billah. Kemudian juga di antara sebab-sebab diampuni dosa adalah al khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Ibu tanamkan perasaan takut kepada Allah. Tiba-tiba ibu sedang duduk gini kan, menghayal, aduh gimana kalau saya jumpa dengan Allah nanti pada hari kiamat nih. Amalan saya kurang, dosa saya banyak. Duduk saja mikirin itu. Gimana kalau nanti jumpa dengan Allah saya? Gimana nanti saya kalau mati belum banyak amalannya? Gimana kalau saya masuk neraka? Jadi dia mikir itu sampai ke akhirat sana. Akhirnya timbullah perasaan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya mikirin itu saja kemudian menimbulkan perasaan takut, itu sudah cukup bu. Dosa ibu sudah diampuni itu. Hanya duduk saja temenung itu saja ya. Tapi kalau temenungnya mikir utang, akhirnya takut sama debt collector, yang itu takut sama manusia namanya. Itu enggak menggugurkan dosa, itu nambah utang namanya ya. Maksudnya di sini terpikir takut itu karena takut berjumpa dengan Allah. Kemudian takut nanti macam mana hisabnya, takut nanti macam mana kalau dia masuk neraka, sehingga timbul rasa takut, yang rasa takut itu mendorong terus meningkat amalan dan menjauhi maksiat. Lah semata-mata duduk kayak gitu saja sudah diampuni itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, innal ladzina yakhshawna rabbakum bil ghaibi lahu maghfiratun wa ajrun kabir. Orang-orang yang mereka takut terhadap Rabb mereka sementara mereka tidak mampu melihat Rabbnya, bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Hanya semata-mata takut sudah dapat ampunan tuh, tapi takutnya karena Allah ya. Nah, kemudian amalan yang lainnya as-salatu ala nabi, memperbanyak salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang memperbanyak salawat, kata Rasul, man shalla alayya salatan wa salawatin wa khuttat anhu asyru khati'atin wa rufi'at lahu asyru darajatin. Siapa yang bersalawat 1 kali, aku akan bersalawat 10 kali. Allah akan bersalawat 10 kali kepada kita. Tidak sampai di situ, maka 10 dosanya akan dihapus dan 10 derajatnya akan diangkat. Jadi ini di hari Jumat, apalagi di hari Jumat sekarang kan Bu. Di hari Jumat itu sangat dianjurkan memperbanyak sholawat ya. Kemudian juga di antara sebab-sebabnya adalah ad-du'a'u fi thuluthil lailil akhir. Ibu angkat kedua tangan di sepertiga malam akhir. Tidak harus sejam 2 jam, tidak harus. Ibu ngelilir lah ya. Pamannya tahu-tahu jam 3 itu ibu ngelilir karena dingin pengen kencing, akhirnya kemudian ibu bangun ke kamar mandi. Nah, sempatkan berwudu di situ. Walaupun harus tidur lagi, tapi minimalnya adalah malam-malam yang ibu hidupkan. Karena qiyamul lail itu bisa dilakukan dengan 5 perkara. Tidak mesti tahajud. Ya. Pertama dengan zikir, yang kedua dengan wudu, yang ketiga dengan doa, yang keempat dengan tahajud, dan yang kelima dengan baca Quran.
Ibu kalau lakukan satu saja dari 5 perkara ini, ibu sudah menghidupkan malam. Ya. Syukur-syukur ibu bisa melakukan 5-5-nya. Nah, itu luar biasa ya kan? Sudah ibu zikir, ibu wudu, ibu baca Quran, ibu tahajud, ibu doa lagi. Wah, itu udah mantap. Tapi kalau 50 watt sudah memang tidak bisa lagi. Ya. Ya minimal kamar mandi kencing, sempatkan berdoalah. Minta ampun kepada Allah kemudian tidur lagi, kan bisa itu. Ini juga diantara amalannya. Kemudian juga as-sabru alal bala. Ibu semata-mata diam bersabar, enggak melakukan aktivitas apapun, hanya duduk sabar saja. Karena sering saya katakan, Bu, penyebab stres manusia banyaknya masalah itu karena 3 perkara kan. Perkara yang sudah berlalu, perkara yang akan datang, dan perkara yang sedang ibu lalui. Stres itu, musibah itu datang dari 3 perkara ini. Pertama dari yang sudah lalu. Boleh jadi ibu kehilangan uang, udah sebulan gak ketemu-ketemu. Stres kan Bu ya. Kehilangan dompet sebulan gak ketemu-ketemu. Ya usah, di situ rekeningnya semua tuh, ada 1 M lagi di situ tuh. Kemudian juga mungkin orang yang dicintainya meninggalkan kita, atau mencari barang tak ketemu-ketemu, atau mungkin pernah sukses dulunya akhirnya miskin, jadi stres kepikiran kan itu. Akhirnya jadi musibah bagi kehidupannya. Atau perkara-perkara yang akan datang yang belum terjadi, ibu sudah stres duluan tuh. Ya. Cemana anak saya ke depannya nanti, jadi orang ke jadi apa gitu. Jelas jadi orang, Bu. Tapi orangnya seperti apa ya mungkin tak tahu, tapi jelas jadi orang. Orang kok pikir anak saya jadi orang enggak? Udah orang padahal dia. Ya. Kemudian juga terkadang terpikir masa depan. Kalau ibu terutama yang sudah tua-tua biasanya. Kalau yang muda-muda enggak, biasanya usianya sudah 50 tahun ke atas tuh mikirnya panjang biasanya. Apalagi orang yang sudah hijrah. Ya, kalau orang yang belum hijrah nggak akan mikir ke situ. Tapi biasanya orang yang sudah hijrah itu pasti mikir ke situ. Nanti kalau sudah saya tua, sudah 60-70 tahun sakit, apakah anak saya merawat saya? Apakah anak saya mendoakan saya? Apakah anak saya itu kalau saya mati mendoakan baik kepada saya? Pasti akan terpikir tuh ke situ tuh. Sehingga dia akhirnya stres tuh mikir itu. Dibayang-bayangi dengan anak-anaknya. Ya. Atau mungkin sekarang perkara yang ibu hadapi, ibu menghadapi suami yang kurang ngajar, anak-anak yang nggak taat sama orang tua juga yang keras kepala. Pokoknya musibah pikiran itu ada saja. Entah mikir yang lama, entah mikir yang baru, entah mikir yang akan datang. Tapi kalau ibu bisa jalani dengan sabar, hanya duduk, temenung, sabar, dosa kita akan diampuni. Ya, karena sabar itu memang ibarat kepala dalam badan, Bu. Kalau kepala hilang dari badan, maka badan ini akan mati. Maka sabar dalam kehidupan itu gitu. Kalau ibu tidak sabar, gak usah hidup. Ya, karena dia bagikan kepala dalam badan. Kemudian juga al-adhkar fis sabahi wal masa. Zikir di pagi dan petang ini juga bisa. Termasuk hudzur majalisi salihin. Ibu hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelisnya orang baik. Karena orang yang hadir di majelis taklim itu biasanya orang yang baik atau orang yang ingin baik. Pasti orang-orang hadir di majelis taklim itu untuk itu. Dia ada keinginan baik, akhirnya hadir di majelis ilmu, atau memang dia sudah baik ingin memperbaiki. Maka gabunglah dengan majelis-majelis seperti itu, karena Rasul yang mengatakan majalasa qaumun majlisan yadhkurullaha azza wa jalla fihi fayakumuna hatta yuqalu lahum qumu qad ghafarallahu lakum dzunubakum wa buddilat sayyi'atukum hasanat, kata Rasul. Tidaklah satu kaum bermajlis, dalam majlis itu mengingat Allah karena majlis taklim, ya. Kemudian setelah majlis bubar, ibu sudah keluar dari sini, bubar nih habis ngaji, maka Allah akan utus para malaikat dan mengatakan, pergilah kalian karena dosa-dosa kalian sudah diampuni dan kesalahan kalian sudah dihapus. Hanya semata-mata duduk, ya. Kemarin sudah jelaskan, walaupun tidak ada niat, tidak ada niat duduk, Bu, mungkin terperangkap dia di situ.
Mungkin lagi sholat duha, toto banyak umat datang. Ada apa ini? Paksalah duduk dia di situ. Karena dikunci, mungkin dia bisa keluar. Atau mungkin dia cari kawan, rupanya kawannya lagi ngaji di Sukajadi, disusul, terpaksalah duduk. Sambil nengok-nengok mana kawannya. Awas kalau ketemu saya tagih utangnya. Yang jelas dia duduk aja di situ. Dia nggak ada tujuan lain, mungkin mau apa gitu. Tapi dia duduk di situ. Karena itu ditanyakan oleh para sahabat Rasul, ada seseorang yang duduk di situ itu tidak dalam rangka niat bermajelis taklim. Apa kata Rasulullah? Humul kaum la yasqa jalisu. Mereka adalah kaum yang tidak akan celaka teman duduknya dan mereka akan diampuni dosa-dosanya. Apalagi orang yang sengaja datang untuk duduk di majelis taklim, orang yang nggak sengaja saja diampuni dosanya. Ya, maka hadirlah ataupun cintailah majelis ilmu. Termasuk juga salatu rakaataini ba'dal wudu. 2 rakaat setelah wudu. Ya, 2 rakaat setelah wudu. Ibu wudu masih basah-basah tuh, ibu wudu. Kalau sudah kering, sebagian ulama mengatakan tidak disunahkan salat sunnah wudu. Jadi salat sunnah wudu itu kalau masih basah dengan air wudu, baru ibu salat 2 rakaat, itu disebut salat sunnah wudu. Ada sebagian ulama mensyaratkan harus masih basah. Kalau sudah kering sudah tidak sunnah lagi. Ya. Kemudian juga ar-rahamatu bil hayawan, termasuk juga memberikan kasih sayang kepada binatang. Ya, umpamanya kasihan banyak kucing-kucing di sekitar, ya beli makanan taruh gitu saja ya. Nah, itu kan maksudnya tidak berlebihan. Yang berlebihan itu kalau ibu melihara kucing anggora sampai 10, itu perharinya berapa bu itu? Boleh jadi mungkin ibu ngasih jajan kucing lebih besar daripada anak-anaknya kan. Boleh jadi mungkin ibu bisa masak kangkung hari-hari untuk suaminya, kucingnya itu yang enak-enak, itu kan lebih mahal tuh makanan kucing itu. Ah, itu udah berlebihan. Ya, hobi-hobi tapi jangan berlebihan. Kencing kucing itu najis ya. Maka sebaiknya kalau melihara kucing itu dalam rumah, teras rumah aja, kasih kandang kan gitu ya. Ya, sekali-kali mungkin masuk ke rumah nggak apa-apa, tapi kalau umpamanya di dalam rumah nanti masuk ke kamar sholat, duduk di situ habis kencing lagi. Nah, ini kan berlebihan kalau melihara binatang. Ya sayang tapi terkadang lebih sayang sama kucing daripada suaminya. Itu kucing ibu bisa dielus-elus kepalanya. 1 tahun tidak pernah ngelus kepala suami coba. Kok bisa bu ya? Kan itu berlebihan ibu. Masa sama binatang sesayang itu? Nanti suaminya marah nanti. Ya. Nah, ini diantaranya bagaimanapun ya rahmat kepada binatang yang sewajarnya. Ya. Kemudian juga termasuk juga doa kafaratul majlis. Itu penting, doa kafaratul majlis. Ya. Kenapa ditutup dengan doa kafaratul majlis? Karena juga sampai di sini kajiannya. Ya. Jadi ibu doa kafaratul majlis supaya dosanya diampuni. Taib, sebelum saya tutup dengan doa kafaratul majlis, kita buka tanya jawab, silakan. Taib, kalau tidak ada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala